Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan mengenai aplikasi kami yaitu Smart Parking Campus. Tapi sebelum menjelaskan mengenai aplikasi kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Rigel, dan teman-teman saya, Raffi dan Noval. Jadi pertama kami ingin menjelaskan kenapa kami ingin membuat aplikasi ini. Jadi ketakutan mahasiswa-mahasiswi saat parkir kendaraan mereka tuh adalah saat slot parkir mereka diambil oleh mahasiswa-mahasiswi lain karena mereka lebih cepat dapat parkiran dibanding mahasiswa-mahasiswi lain. Selain itu, cari parkir itu tidaklah mudah. Terkadang mereka harus parkir di luar kampus karena saking penuhnya parkiran di dalam kampus mereka. Oleh karena itu, Smart Parking Campus hadir sebagai solusi jasa penyedia parkir yang menawarkan slot parkir kampus sehingga mahasiswa-mahasiswi nggak perlu khawatir jika parkiran diambil mahasiswa-mahasiswi lain dan nggak perlu kesusahan saat mencari parkir. Problem. Jadi problems tuh yaitu slot parkir mudah diambil mahasiswa-mahasiswi lain dan beberapa mahasiswa-mahasiswi harus parkir di luar kampus karena tidak adanya slot parkir kosong di dalam kampus. Yang users butuhkannya itu layanan mencari slot parkir dan cari parkir lewat online tanpa harus repot-repot cari parkir. Apa sih solusinya? Solusinya adalah menyediakan aplikasi mencari slot parkir kampus. Pengguna bisa cari slot parkir lewat aplikasi dengan pilih slot parkir kampus yang tersedia dan segala proses dan layanan terintegrasi dalam sebuah aplikasi. Aplikasi kami yaitu Smart Parking Campus. Key resources. Apa sih key resources, apa aja sih yang dibutuhkan untuk aplikasi kami? Jadi, key resources yang dibutuhkan untuk aplikasi kami yaitu pertama, sistem deteksi slot parkir untuk dapat menampilkan slot kosong atau terisi secara real time. Kedua, backend server, database, dan API atau cloud infrastructure untuk menyimpan data slot parkir, status real time, reservasi, riwayat parkir dan data pengguna. Selain itu agar dapat terus melayani banyak pengguna tanpa adanya lag atau crash. Yang ketiga, pastinya butuh aplikasi di smartphone atau web. Keempat, sistem identifikasi untuk memastikan hanya pengguna terdaftar yang bisa masuk atau keluar dan mesen parkir. Kelima, sistem manajemen slot dan access control agar slot yang udah dipesan benar-benar aman dipakai. Keenam, data real time mengenai slot parking kosong. Ketujuh yang pasti admin untuk buat laporan. Kedelapan, kemitraan atau dukungan institusi kampus dan kebijakan kampus. Karena aplikasi kami itu pasti butuh izin dari beberapa kampus. Yang kedelapan pasti berbagai payment method untuk melakukan pembayaran. Yang kesembilan model pendapatan kayak contohnya biaya booking, biaya layanan, dan langganan. Dan yang terakhir biaya untuk instalasi sensor atau hardware IoT, pemeliharaan server, bandwidth, dan operasional. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagaimana prototipenya. Yang pertama, pada bagian ini UI dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi parkir. Kemudian pada bagian ini juga ditunjukkan untuk petugas lapangan yang mengelola parkir harian. Nah, dan kita juga membuat prototipe untuk admin yang tujuannya untuk evaluasi dan pengelolaan sistem parkirnya. Nah, ini untuk prototype. Jadi, pertama kali itu ada splash screen yang dimana saat membuka aplikasi, user pertama kali bakal lihat splash screen yang berisi logo Smart Parking Campus. Tujuan halaman ini
sebagai tampilan pembuka supaya user tahu identitas aplikasi. Setelah beberapa detik, kemudian aplikasi otomatis pindah ke halaman berikutnya. Yaitu setelah itu kemudian masuk ke halaman utama, yaitu sign up atau sign in. Begitu lewat splash screen aplikasi, user langsung masuk ke halaman utama yang isinya ada dua tombol, yaitu ada tombol sign up yang biasa dipakai user buat yang belum punya akun, kemudian ada tombol sign in untuk user yang sudah pernah mendaftar sebelumnya. Kemudian jika user belum punya akun dan ingin membuat akun baru, user masuk ke halaman register account, yang dimana di halaman register account ini pertama kali user menekan tombol sign up di halaman utama. Kemudian user langsung diarahkan ke halaman register account. Dan di halaman ini user mengisi form yang tersedia yang terdiri dari name, address, date of birth, email, dan password. Kemudian setelah semuanya diisi, user tinggal klik tombol sign up di bagian bawah. Setelah akun berhasil dibuat, user akan diarahkan ke halaman login untuk masuk ke aplikasinya. Kemudian user masuk ke halaman login yang berisi dua input, ada email dan password. Kemudian user mengisi kedua datanya dan setelah itu user menekan tombol sign in. Jika email dan password sudah sesuai, user langsung masuk ke dashboard. Nah, ini untuk halaman home dan detailnya. Di halaman ini begitu user berhasil sign in, mereka langsung masuk ke halaman home. Di halaman ini terdapat beberapa halaman utama. Yang pertama itu ada header profil, yang dimana di bagian atas ada foto profil user dan tulisan sambutan seperti welcome Rigel. Ini membantu user merasa personal dan tahu bahwa mereka sudah login pakai akun yang benar. Kemudian ada juga isi informasi utama atau bannernya. Di bawah header ada banner informasi, misalnya info bahwa parkir slot sudah open atau pengumuman penting lainnya. Parkir ini bisa di slide, jadi user bisa lihat beberapa info singkat. Kemudian ada artikelnya. Di bagian tengah ada box artikel yang berisi informasi mengenai Smart Parking Campus. Di akhir artikelnya ada tombol baca selengkapnya. Kalau user pengen lihat informasi lebih detail, mereka cukup klik tombol itu. Kemudian ada juga navigation bar di bagian bawahnya, yang isinya itu ada icon home, parking, history, dan juga profile. Kemudian kita masuk ke halaman slot parking, booking, dan payment. Di sini pertama kali itu ada halaman slot parkir. Begitu user klik icon parking di navbar, mereka langsung masuk ke tampilan slot parkir. Di sini user bisa melihat slot warna hijau itu tersedia. Slot warna merah itu berarti sudah ada yang isi atau terpakai. Kemudian user tinggal memilih slot parkir, di mana user misalnya nemu slot yang kosong warnanya hijau, misalnya A2, B1, atau C3. Mereka tinggal klik slot tersebut. Setelah diklik, slot akan muncul sebagai preview. Contoh A2 ditampilkan besar. User diarahkan ke halaman customize dan konfirmasi slot. Nah, di halaman konfirmasi slot ini user bisa lihat detail slot yang dipilih. Kemudian user tinggal klik next untuk lanjut ke pembayaran. Di halaman pembayaran, user bisa langsung memilih metode pembayarannya apa saja. Kemudian user langsung bisa konfirmasi pembayarannya dengan klik ya atau tidak. Kemudian setelah user mengklik ya, itu akan langsung terkonfirmasi dan slot parkir akan langsung berubah menjadi merah. Artinya sudah terpakai. Ini adalah halaman histori pesanan dan detail pesanan. Di halaman histori pesanan ini, user bisa lihat semua riwayat pesanan parkir yang mereka pernah lakukan. Setiap kartu pesanan menunjukkan informasi penting seperti status pesanan, tanggal pemesanan, slot parkir yang dipesan, jumlah item, dan order ID untuk identitas transaksi. Di tiap kartu juga ada tombol aksi, misal untuk melihat detail pesanan, untuk memberikan feedback, dan melihat feedback. Nah, kemudian ada halaman detail pesanan, yang isinya itu ada status pesanan, order ID, dan rincian itemnya bagaimana, dan juga ada tanggal pemesanan, metode pembayaran, dan total pembayaran. Saya akan menjelaskan
prototipe kita sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada splash untuk membayar parkir. Di sini akan dijelaskan ada beberapa jumlah eh, parkir kita, terus kita juga bisa konfirmasi status, terus kita bayar. Nextnya ada riwayat parkir. User juga bisa melihat riwayat parkir. Lalu di admin, admin bisa mengelola beberapa kendaraan. Jadi admin bisa memonitor beberapa kendaraan yang masih parkir, sudah bayar atau sedang diproses. Lalu admin juga bisa melihat kendaraan yang mau bayar. Jadi admin tugasnya juga harus memproses kendaraan yang mau keluar dan mau bayar. Lalu di view admin juga bisa melihat laporan mana mobil yang sudah lunas dan histori-histori mobil-mobil atau motor sebelumnya yang parkir. Next. Lalu di sini ada profile. Kita di sini bisa melihat nama, email, nomor telepon. Lalu selanjutnya user juga bisa mengganti username, nomor telepon, alamat, email, dan password. Lalu selanjutnya ini ada splash screen kalau kita sudah sukses mengganti profile kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih.